Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret sore hari. Kedatangannya untuk menindaklanjuti permohonan restoratif justice terkait perkara tudingan ijazah yang sedang bergulir. Didampingi pengacaranya, Rismon Sianipar meminta maaf kepada keluarga Jokowi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Sarifuddin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuners, setelah resmi mengajukan restoratif justice, ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama pengacaranya Jahmada Girsang meminta maaf ke mantan Presiden Jokowi dan mendatangi Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Dan ia pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan dari penelitian terbarunya. Tersangka pencemaran nama baik ini menyimpulkan tidak ada kejanggalan mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan hal ini bertolak belakang dengan kesaksiannya di persidangan seperti sebelum-sebelumnya. Dan ia membuat kesimpulan ini setelah serangkaian penelitian lanjutan yang menggunakan sejumlah metode yang berbeda dari sebelumnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan ia melihat adanya watermark dan emboss setelah sebelumnya gagal melihat kedua elemen ini. Sedangkan mengenai hologram, ia mengakui ijazah pada saat itu memang tidak ada hologram yang tercantum. Jahmada menjelaskan ia datang membawa oleh-oleh berupa makanan dan kain ulos khas Batak. Ia juga mengakui kedatangannya ini dalam rangka mengajukan restoratif justice. Untuk menjalani restoratif justice, syarat utamanya kedua pihak harus saling memaafkan, dan selanjutnya pihaknya akan mengurus administrasi agar kesepakatan damai bisa terjalin. Itu rekan Angga dan tim. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana respon dari pihak Jokowi terkait dengan pengajuan RJ dari Rismon? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari mantan Presiden Jokowi. Hanya saja dari pengakuan Rismon dan pengacaranya, mereka berdua disambut baik oleh Jokowi, dan ia mengaku juga sempat ngobrol dengan santai dan ada suasana persahabatan juga di situ, dan mereka pun optimis restoratif justice ini nantinya akan bisa dicapai. Itu rekan. Baik, rekan Ahmad. Kemudian, apakah pertemuan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya penyelesaian kasus di luar persidangan? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengacara Rismon, Jahmada Girsang, menjelaskan bahwa restoratif justice bisa dilakukan ketika dua pihak itu bisa saling memaafkan, dan kedatangannya ini memang semata untuk menuju restoratif justice itu. Dan ia pun optimis nantinya akan mencapai restoratif justice ini meskipun dari pihak Jokowi belum berikan. Gitu rekan Anda. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini, ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya. Ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen. Ya, jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah Ahli digital forensik Rismon Sianipar memberikan respon setelah bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Maret sore hari. Rismon mengaku siap menerima hujatan dan dilabeli pengkhianat usai mengakui kesalahan
dalam temuan sebelumnya terkait polemik ijazah Jokowi. Kedatangannya berkaitan dengan polemik tudingan ijazah yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Sebelum pertemuan tersebut, Rismond membuat pernyataan dengan mengakui bahwa ijazah Jokowi sebenarnya asli. Bahkan Rismond mengakui terdapat kesalahan dalam penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku Jokowi White Paper. Penelitian tersebut sebelumnya dilakukan bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Rismond menjelaskan kesalahan penelitian itu berkaitan dengan analisis watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Berdasarkan penelitian ulang yang dilakukannya, dua komponen tersebut ternyata benar terdapat pada ijazah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mengaku siap menerima berbagai konsekuensi atas pengakuan tersebut. Rismond juga menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarganya atas temuan sebelumnya yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Bakal dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya. Baik orangnya atau orang lain. Ya sudah saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu. Ya Bang. Seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada Direktur Kriminal Umum. Geser dulu. Iya. Artinya menegaskan bahwa dari hasil penelitian itu mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Benar. Lu, bentar ya. Mundur dikit ya. Ya, jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Oh, intinya Pak. Secara metodologi, ya, itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Rismond sendiri seperti apa? Ya itu temuan baru saya, tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi. Harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada. Harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini, yang berkelanjutan, yang harusnya ongoing, itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau tidak? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu mau ditarik atau gimana untuk bukunya? bukan ditarik, metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah.
Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama, maka ya kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya perputaran maupun pencahayaan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret sore hari. Kedatangannya untuk menindaklanjuti permohonan restoratif justice terkait perkara tudingan ijazah yang sedang bergulir. Didampingi pengacaranya, Rismon Sianipar meminta maaf kepada keluarga Jokowi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Sarifudin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuners, setelah resmi mengajukan restoratif justice, ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama pengacaranya Jahmada Girsang meminta maaf ke mantan Presiden Jokowi dan mendatangi Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Dan ia pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan dari penelitian terbarunya. Tersangka pencemaran nama baik ini menyimpulkan tidak ada kejanggalan mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan hal ini bertolak belakang dengan kesaksiannya di persidangan seperti sebelum-sebelumnya. Dan ia membuat kesimpulan ini setelah serangkaian penelitian lanjutan yang menggunakan sejumlah metode yang berbeda dari sebelumnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan ia melihat adanya watermark dan emboss setelah sebelumnya gagal melihat kedua elemen ini. Sedangkan mengenai hologram, ia mengakui ijazah pada saat itu memang tidak ada hologram yang tercantum. Jahmada menjelaskan ia datang membawa oleh-oleh berupa makanan dan kain ulos khas Batak. Ia juga mengakui kedatangannya ini dalam rangka mengajukan restoratif justice. Untuk menjalani restoratif justice, syarat utamanya kedua pihak harus saling memaafkan dan selanjutnya pihaknya akan mengurus administrasi agar kesepakatan damai bisa terjalin. Itu rekan Angga dan timnya. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana respon dari pihak Jokowi terkait dengan pengajuan RJ dari Rismon? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari mantan Presiden Jokowi. Hanya saja dari pengakuan Rismon dan pengacaranya, mereka berdua disambut baik oleh Jokowi, dan ia mengaku juga sempat ngobrol dengan santai dan ada suasana persahabatan juga di situ, dan mereka pun optimis restoratif justice ini nantinya akan bisa dicapai. Itu rekan. Baik, rekan Ahmad. Kemudian, apakah pertemuan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya penyelesaian kasus di luar persidangan? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengacara Rismon, Jahmada Girsang, menjelaskan bahwa restoratif justice bisa dilakukan ketika dua pihak itu bisa saling memaafkan, dan kedatangannya ini memang semata untuk menuju restoratif justice itu. Dan ia pun optimis nantinya akan mencapai restoratif justice ini meskipun dari pihak Jokowi belum berikan. Gitu rekan Anda. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini, ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya. Ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen. Ya, jadi saya garis bawahi secara independen metodologi itu saya tuliskan
sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi's White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah Ahli digital forensik Rismon Sianipar memberikan respon setelah bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Maret sore hari. Rismon mengaku siap menerima hujatan dan dilabeli pengkhianat usai mengakui kesalahan dalam temuan sebelumnya terkait polemik ijazah Jokowi. Kedatangannya berkaitan dengan polemik tudingan ijazah yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Sebelum pertemuan tersebut, Rismon membuat pernyataan dengan mengakui bahwa ijazah Jokowi sebenarnya asli. Bahkan Rismon mengakui terdapat kesalahan dalam penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku Jokowi White Paper. Penelitian tersebut sebelumnya dilakukan bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Rismon menjelaskan kesalahan penelitian itu berkaitan dengan analisis watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Berdasarkan penelitian ulang yang dilakukannya, dua komponen tersebut ternyata benar terdapat pada ijazah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mengaku siap menerima berbagai konsekuensi atas pengakuan tersebut. Rismon juga menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarganya atas temuan sebelumnya yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Bakal dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya. Baik orangnya atau orang lain. Ya sudah saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu, ya Bang. Seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada Direktur Kriminal Umum. Geser dulu. Iya. Artinya menegaskan bahwa dari hasil penelitian itu mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bentar. Lu, bentar ya. Mundur dikit ya. Ya, jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Oh, ini punya saya, Pak. Secara metodologi, ya, itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Rismon sendiri seperti apa? Ya, itu temuan baru saya. Tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi's White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga. Dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum. Bukan karena ketakutan. Tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi, harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini, yang berkelanjutan, yang harusnya ongoing, itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi's White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu. Ditarik atau gimana bukunya? Bukan ditarik, metodologinya. Itu adalah metodologi yang umum, yang default ya dalam buku Jokowi's White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi
keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Maka, ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran maupun pencahayaan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret sore hari. Kedatangannya untuk menindaklanjuti permohonan restoratif justice terkait perkara tudingan ijazah yang sedang bergulir. Didampingi pengacaranya, Rismon Sianipar meminta maaf kepada keluarga Jokowi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Sarifudin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuner, setelah resmi mengajukan restoratif justice, ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama pengacaranya Jahmada Girsang meminta maaf ke mantan Presiden Jokowi dan mendatangi Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Dan ia pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan dari penelitian terbarunya. Tersangka pencemaran nama baik ini menyimpulkan tidak ada kejanggalan mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan hal ini bertolak belakang dengan kesaksiannya di persidangan seperti sebelum-sebelumnya. Dan ia membuat kesimpulan ini setelah serangkaian penelitian lanjutan yang menggunakan sejumlah metode yang berbeda dari sebelumnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan ia melihat adanya watermark dan emboss setelah sebelumnya gagal melihat kedua elemen ini. Sedangkan mengenai hologram, ia mengakui ijazah pada saat itu memang tidak ada hologram yang tergantung. Jahmada menjelaskan ia datang membawa oleh-oleh berupa makanan dan kain ulos khas Batak. Ia juga mengakui kedatangannya ini dalam rangka mengajukan restoratif justice. Untuk menjalani restoratif justice, syarat utamanya kedua pihak harus saling memaafkan, dan selanjutnya pihaknya akan mengurus administrasi agar kesepakatan damai bisa terjalin. Itu rekan Angga dan tim. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana respon dari pihak Jokowi terkait dengan pengajuan RJ dari Rismon? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari mantan Presiden Jokowi. Hanya saja dari pengakuan Rismon dan pengacaranya, mereka berdua disambut baik oleh Jokowi, dan ia mengaku juga sempat ngobrol dengan santai dan ada suasana persahabatan juga di situ, dan mereka pun optimis restoratif justice ini nantinya akan bisa dicapai. Itu rekan. Baik, rekan Ahmad. Kemudian, apakah pertemuan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya penyelesaian kasus di luar persidangan? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengacara Rismon, Jahmada Girsang, menjelaskan bahwa restoratif justice bisa dilakukan ketika dua pihak itu bisa saling memaafkan, dan kedatangannya ini memang semata untuk menuju restoratif justice itu. Dan ia pun optimis nantinya akan mencapai restoratif justice ini meskipun dari pihak Jokowi belum memberikan gitu, rekan Anda. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa?
Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya ya. Kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen ya. Jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah Ahli digital forensik Rismon Sianipar memberikan respon setelah bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Maret sore hari. Rismon mengaku siap menerima hujatan dan dilabeli pengkhianat usai mengakui kesalahan dalam temuan sebelumnya terkait polemik ijazah Jokowi. Kedatangannya berkaitan dengan polemik tudingan ijazah yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Sebelum pertemuan tersebut, Rismon membuat pernyataan dengan mengakui bahwa ijazah Jokowi sebenarnya asli. Bahkan Rismon mengakui terdapat kesalahan dalam penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku Jokowi White Paper. Penelitian tersebut sebelumnya dilakukan bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Rismon menjelaskan kesalahan penelitian itu berkaitan dengan analisis watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Berdasarkan penelitian ulang yang dilakukannya, 2 komponen tersebut ternyata benar terdapat pada ijazah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mengaku siap menerima berbagai konsekuensi atas pengakuan tersebut. Rismon juga menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarganya atas temuan sebelumnya yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Bakal dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya. Baik orangnya atau orang lain. Ya sudah saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu. Ya Bang. Seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada Direktur Kriminal Umum. Geser dulu. Iya. Artinya menegaskan bahwa dari hasil penelitian itu mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bentar. Lu, bentar ya. Mundur dikit ya. Ya, jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Oh, ini saya Pak. Secara metodologi, ya, itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Rismon sendiri seperti apa? Ya itu temuan baru saya, tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini, yang berkelanjutan, yang harusnya ongoing, itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau tidak? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper.
yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain, dan kebetulan saya melanjutkan pendidikan saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu. Bukan ditarik, metodologinya. Itu adalah metodologi yang umum, yang default, ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Maka, ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran, maupun pencahayaan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret sore hari. Kedatangannya untuk menindaklanjuti permohonan restoratif justice terkait perkara tudingan ijazah yang sedang bergulir. Didampingi pengacaranya, Rismon Sianipar meminta maaf kepada keluarga Jokowi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Sarifuddin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuner, setelah resmi mengajukan restoratif justice, ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama pengacaranya Jahmada Girsang meminta maaf ke mantan Presiden Jokowi dan mendatangi Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Dan ia pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan dari penelitian terbarunya. Tersangka pencemaran nama baik ini menyimpulkan tidak ada kejanggalan mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan hal ini bertolak belakang dengan kesaksiannya di persidangan seperti sebelum-sebelumnya. Dan ia membuat kesimpulan ini setelah serangkaian penelitian lanjutan yang menggunakan sejumlah metode yang berbeda dari sebelumnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan ia melihat adanya watermark dan emboss setelah sebelumnya gagal melihat kedua elemen ini. Sedangkan mengenai hologram, ia mengakui ijazah pada saat itu memang tidak ada hologram yang tergantung. Jahmada menjelaskan ia datang membawa oleh-oleh berupa makanan dan kain ulos khas Batak. Ia juga mengakui kedatangannya ini dalam rangka mengajukan restoratif justice. Untuk menjalani restoratif justice, syarat utamanya kedua pihak harus saling memaafkan, dan selanjutnya pihaknya akan mengurus administrasi agar kesepakatan damai bisa terjalin. Itu rekan Angga dan tim. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana respon dari pihak Jokowi terkait dengan pengajuan RJ dari Rismon? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari mantan Presiden Jokowi. Hanya saja dari pengakuan Rismon dan pengacaranya, mereka berdua disambut baik oleh Jokowi, dan ia mengaku juga sempat ngobrol dengan santai dan ada suasana persahabatan juga di situ, dan mereka pun optimis restoratif justice ini nantinya akan bisa dicapai. Itu rekan. Baik, rekan Ahmad. Kemudian, apakah pertemuan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya penyelesaian kasus di luar persidangan? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengacara Rismon, Jahmada Girsang, menjelaskan bahwa
restoratif justice bisa dilakukan ketika dua pihak itu bisa saling memaafkan, dan kedatangannya ini memang semata untuk menuju restoratif justice itu, dan ia pun optimis nantinya akan mencapai restoratif justice ini meskipun dari pihak Jokowi belum memberikan gitu rekan Anda. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Risno. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini, ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya. Ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen. Ya, jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah Ahli digital forensik Rismon Sianipar memberikan respon setelah bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Maret sore hari. Rismon mengaku siap menerima hujatan dan dilabeli pengkhianat usai mengakui kesalahan dalam temuan sebelumnya terkait polemik ijazah Jokowi. Kedatangannya berkaitan dengan polemik tudingan ijazah yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Sebelum pertemuan tersebut, Rismon membuat pernyataan dengan mengakui bahwa ijazah Jokowi sebenarnya asli. Bahkan Rismon mengakui terdapat kesalahan dalam penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku Jokowi White Paper. Penelitian tersebut sebelumnya dilakukan bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Rismon menjelaskan kesalahan penelitian itu berkaitan dengan analisis watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Berdasarkan penelitian ulang yang dilakukannya, 2 komponen tersebut ternyata benar terdapat pada ijazah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mengaku siap menerima berbagai konsekuensi atas pengakuan tersebut. Rismon juga menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarganya atas temuan sebelumnya yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Bakal dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya. Baik orangnya atau orang lain. Ya sudah, saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu, ya Bang. Seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada Direktur Kriminal Umum. Geser dulu. Iya. Artinya menegaskan bahwa dari hasil penelitian itu mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Benar. Lu, bentar ya. Mundur dikit ya. Ya, jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Oh, ini punya saya, Pak. Secara metodologi, ya, itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Rismon sendiri seperti apa? Ya, itu temuan baru saya. Tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga. Dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi. Harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada. Harusnya konsisten menjadi tidak konsisten.
Nah, penelitian yang panjang ini, yang berkelanjutan, yang harusnya ongoing, itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau tidak? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu. Mau ditarik atau gimana bukunya? Bukan ditarik, metodologinya. Itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama, maka ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran, maupun pencahayaan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret sore hari. Kedatangannya untuk menindaklanjuti permohonan restoratif justice terkait perkara tudingan ijazah yang sedang bergulir. Didampingi pengacaranya, Rismon Sianipar meminta maaf kepada keluarga Jokowi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Sarifudin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuner, setelah resmi mengajukan restoratif justice, ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama pengacaranya Jahmada Girsang meminta maaf ke mantan Presiden Jokowi dan mendatangi Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarnegara, Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Dan ia pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan dari penelitian terbarunya. Tersangka pencemaran nama baik ini menyimpulkan tidak ada kejanggalan mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan hal ini bertolak belakang dengan kesaksiannya di persidangan seperti sebelum-sebelumnya. Dan ia membuat kesimpulan ini setelah serangkaian penelitian lanjutan yang menggunakan sejumlah metode yang berbeda dari sebelumnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan ia melihat adanya watermark dan emboss setelah sebelumnya gagal melihat kedua elemen ini. Sedangkan mengenai hologram, ia mengakui ijazah pada saat itu memang tidak ada hologram yang tergantung. Jahmada menjelaskan ia datang membawa oleh-oleh berupa makanan dan kain ulos khas Batak. Ia juga mengakui kedatangannya ini dalam rangka mengajukan restoratif justice. Untuk menjalani restoratif justice, syarat utamanya kedua pihak harus saling memaafkan dan selanjutnya pihaknya akan mengurus administrasi agar kesepakatan damai bisa terjalin. Gitu rekan Anggra dan timnya. Baik rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana respon dari pihak Jokowi terkait dengan pengajuan RJ dari Rismon? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari mantan Presiden Jokowi. Hanya saja dari pengakuan Rismon dan pengacaranya, mereka berdua disambut baik oleh Jokowi, dan ia mengaku juga sempat
ngobrol dengan santai dan ada suasana persahabatan juga di situ. Dan mereka pun optimis restoratif justice ini nantinya akan bisa dicapai. Begitu rekan. Baik, rekan Ahmad. Kemudian, apakah pertemuan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya penyelesaian kasus di luar persidangan? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengacara Rismond Jahmada Girsang menjelaskan bahwa restoratif justice bisa dilakukan ketika dua pihak itu bisa saling memaafkan, dan kedatangannya ini memang semata untuk menuju restoratif justice itu, dan ia pun optimis nantinya akan mencapai restoratif justice ini meskipun dari pihak Jokowi belum memberikan gitu rekan Anda. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Risno. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini, ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya. Ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen. Ya, jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah Ahli digital forensik Rismond Sianipar memberikan respon setelah bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Maret sore hari. Rismond mengaku siap menerima hujatan dan dilabeli pengkhianat usai mengakui kesalahan dalam temuan sebelumnya terkait polemik ijazah Jokowi. Kedatangannya berkaitan dengan polemik tudingan ijazah yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Sebelum pertemuan tersebut, Rismond membuat pernyataan dengan mengakui bahwa ijazah Jokowi sebenarnya asli. Bahkan Rismond mengakui terdapat kesalahan dalam penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku Jokowi White Paper. Penelitian tersebut sebelumnya dilakukan bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Rismond menjelaskan kesalahan penelitian itu berkaitan dengan analisis watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Berdasarkan penelitian ulang yang dilakukannya, 2 komponen tersebut ternyata benar terdapat pada ijazah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mengaku siap menerima berbagai konsekuensi atas pengakuan tersebut. Rismond juga menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarganya atas temuan sebelumnya yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Bakal dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya. Baik orangnya atau orang lain. Ya sudah saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu. Ya Bang, seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada Direktur Kriminal Umum. Geser dulu dikit. Iya. Artinya menegaskan bahwa dari hasil penelitian itu mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Benar. Lu, bentar ya. Mundur dikitnya. Ya, jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Oh, ini sudah saya Pak. Secara metodologi, ya, itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Rismond sendiri seperti apa? Ya itu temuan baru saya, tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga. Dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum. Bukan karena ketakutan, tetapi karena
Tapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini, yang berkelanjutan, yang harusnya ongoing, itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau tidak? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu rencana mau ditarik atau gimana bukunya? bukan ditarik, metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Maka ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran maupun pencahayaan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret sore hari. Kedatangannya untuk menindaklanjuti permohonan restoratif justice terkait perkara tudingan ijazah yang sedang bergulir. Didampingi pengacaranya, Rismon Sianipar meminta maaf kepada keluarga Jokowi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Sarifudin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuner, setelah resmi mengajukan restoratif justice, ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama pengacaranya Jahmada Girsang meminta maaf ke mantan Presiden Jokowi dan mendatangi Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarnegara, Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Dan ia pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan dari penelitian terbarunya. Tersangka pencemaran nama baik ini menyimpulkan tidak ada kejanggalan mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan hal ini bertolak belakang dengan kesaksiannya di persidangan seperti sebelum-sebelumnya. Dan ia membuat kesimpulan ini setelah serangkaian penelitian lanjutan yang menggunakan sejumlah metode yang berbeda dari sebelumnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan ia melihat adanya watermark dan emboss setelah sebelumnya gagal melihat kedua elemen ini. Sedangkan mengenai hologram, ia mengakui ijazah pada saat itu memang tidak ada hologram yang tersamping. Jahmada menjelaskan ia datang membawa oleh-oleh berupa makanan dan kain ulos khas Batak. Ia juga mengakui kedatangannya ini dalam rangka mengajukan restoratif justice. Untuk menjalani restoratif justice, syarat utamanya kedua pihak harus saling memaafkan dan selanjutnya pihaknya akan mengurus administrasi agar
kesepakatan damai bisa terjalin. Gitu rekan Anggra dan timnya. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana respon dari pihak Jokowi terkait dengan pengajuan RJ dari Rismond? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari Bapak Presiden Jokowi. Hanya saja dari pengakuan Rismond dan pengacaranya, mereka berdua disambut baik oleh Jokowi. Dan ia mengaku juga sempat ngobrol dengan santai dan ada suasana persahabatan juga di situ. Dan mereka pun optimis restoratif justice ini nantinya akan bisa dicapai. Begitu rekan. Baik, rekan Ahmad. Kemudian, apakah pertemuan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya penyelesaian kasus di luar persidangan? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengacara Rismond, Jahmada Girsang menjelaskan bahwa restoratif justice bisa dilakukan ketika dua pihak itu bisa saling memaafkan, dan kedatangannya ini memang semata untuk menuju restoratif justice itu, dan ia pun optimis nantinya akan mencapai restoratif justice ini meskipun dari pihak Jokowi belum berikan gitu rekan Anda. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Rismond. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini, ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya. Ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen, ya. Jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah Ahli digital forensik Rismond Sianipar memberikan respon setelah bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Maret sore hari. Rismond mengaku siap menerima hujatan dan dilabeli pengkhianat usai mengakui kesalahan dalam temuan sebelumnya terkait polemik ijazah Jokowi. Kedatangannya berkaitan dengan polemik tudingan ijazah yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Sebelum pertemuan tersebut, Rismond membuat pernyataan dengan mengakui bahwa ijazah Jokowi sebenarnya asli. Bahkan Rismond mengakui terdapat kesalahan dalam penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku Jokowi White Paper. Penelitian tersebut sebelumnya dilakukan bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Rismond menjelaskan kesalahan penelitian itu berkaitan dengan analisis watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Berdasarkan penelitian ulang yang dilakukannya, 2 komponen tersebut ternyata benar terdapat pada ijazah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mengaku siap menerima berbagai konsekuensi atas pengakuan tersebut. Rismond juga menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarganya atas temuan sebelumnya yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Bakal dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya. Baik orangnya atau orang lain. Ya sudah, saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu, ya Bang. Seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada Direktur Kriminal Umum. Geser dulu dikit. Iya. Artinya menegaskan bahwa dari hasil penelitian itu mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Benar. Lu, bentar ya. Mundur dikit ya. Ya, jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Oh, ini punya saya, Pak. Secara metodologi, ya, itu harus dijawab dan itu harus objektif.
Artinya dari Bang Rismon sendiri seperti apa? Ya itu temuan saya, baru saya. Tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga. Dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini yang berkelanjutan yang harusnya ongoing itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau tidak? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu rencana mau ditarik atau gimana bukunya? Bukan ditarik, metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama, maka ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran maupun pencahayaan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret sore hari. Kedatangannya untuk menindaklanjuti permohonan restoratif justice terkait perkara tudingan ijazah yang sedang bergulir. Didampingi pengacaranya, Rismon Sianipar meminta maaf kepada keluarga Jokowi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Sarifudin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuner, setelah resmi mengajukan restoratif justice, ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama pengacaranya Jahmada Girsang meminta maaf ke mantan Presiden Jokowi dan mendatangi Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarnegara, Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Dan ia pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan dari penelitian terbarunya. Tersangka pencemaran nama baik ini menyimpulkan tidak ada kejanggalan mengenai keaslian ijazah Jokowi dan hal ini bertolak belakang dengan kesaksiannya di persidangan seperti sebelum-sebelumnya. Dan ia membuat kesimpulan ini setelah serangkaian penelitian lanjutan yang menggunakan sejumlah metode yang berbeda dari sebelumnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan
ia melihat adanya watermark dan emboss setelah sebelumnya gagal melihat kedua elemen ini. Sedangkan mengenai hologram, ia mengakui ijazah pada saat itu memang tidak ada hologram yang tergantung. Jamada menjelaskan ia datang membawa oleh-oleh berupa makanan dan kain ulos khas Batak. Ia juga mengakui kedatangannya ini dalam rangka mengajukan restoratif justice. Untuk menjalani restoratif justice, syarat utamanya kedua pihak harus saling memaafkan dan selanjutnya pihaknya akan mengurus administrasi agar kesepakatan damai bisa terjalin. Itu rekan Anggra dan timnya. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana respon dari pihak Jokowi terkait dengan pengajuan RJ dari Rismond? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari Bapak Presiden Jokowi. Hanya saja dari pengakuan Rismond dan pengacaranya, mereka berdua disambut baik oleh Jokowi. Dan ia mengaku juga sempat ngobrol dengan santai dan ada suasana persahabatan juga di situ. Dan mereka pun optimis restoratif justice ini nantinya akan bisa dicapai. Itu rekan. Baik, rekan Ahmad. Kemudian, apakah pertemuan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya penyelesaian kasus di luar persidangan? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengacara Rismond, Jamada Gintang, menjelaskan bahwa restoratif justice bisa dilakukan ketika dua pihak itu bisa saling memaafkan, dan kedatangannya ini memang semata untuk menuju restoratif justice itu, dan ia pun optimis nantinya akan mencapai restoratif justice ini meskipun dari pihak Jokowi belum memberikan gitu rekan Anda. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Rismond. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya ya. Kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen ya. Jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah Ahli digital forensik Rismond Sianipar memberikan respon setelah bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Maret sore hari. Rismond mengaku siap menerima hujatan dan dilabeli pengkhianat usai mengakui kesalahan dalam temuan sebelumnya terkait polemik ijazah Jokowi. Kedatangannya berkaitan dengan polemik tudingan ijazah yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Sebelum pertemuan tersebut, Rismond membuat pernyataan dengan mengakui bahwa ijazah Jokowi sebenarnya asli. Bahkan Rismond mengakui terdapat kesalahan dalam penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku Jokowi White Paper. Penelitian tersebut sebelumnya dilakukan bersama pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Dr. Tifa. Rismond menjelaskan kesalahan penelitian itu berkaitan dengan analisis watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Berdasarkan penelitian ulang yang dilakukannya, 2 komponen tersebut ternyata benar terdapat pada ijazah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mengaku siap menerima berbagai konsekuensi atas pengakuan tersebut. Rismond juga menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan keluarganya atas temuan sebelumnya yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan. Bakal dicerca, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya. Baik orangnya atau orang lain. Ya sudah, saya sampaikan itu kepada penyidik sekitar seminggu yang lalu. Ya Bang. Seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik
dan kepada Direktur Kriminal Umum. Oh, geser dulu dikit. Iya. Artinya menegaskan bahwa dari hasil penelitian itu mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Benar. Lu, bentar ya. Mundur dikit ya. Ya, jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Oh, ini punya saya, Pak. Secara metodologi, ya, itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Rismon sendiri seperti apa? Ya, itu temuan baru saya, tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini, yang berkelanjutan, yang harusnya ongoing, itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau tidak? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu mau ditarik atau gimana bukunya? Bukan ditarik, metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama, maka ya kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya perputaran maupun pencahayaan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret sore hari. Kedatangannya untuk menindaklanjuti permohonan restoratif justice terkait perkara tudingan ijazah yang sedang bergulir. Didampingi pengacaranya, Rismon Sianipar meminta maaf kepada keluarga Jokowi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Sarifuddin. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuner,
setelah resmi mengajukan restoratif justice, ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama pengacaranya Jahmada Girsang meminta maaf ke mantan Presiden Jokowi dan mendatangi Jokowi di kediamannya di Sumber Banjarnegara Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Dan ia pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan dari penelitian terbarunya. Tersangka pencemaran nama baik ini menyimpulkan tidak ada kejanggalan mengenai keaslian ijazah Jokowi dan hal ini bertolak belakang dengan kesaksiannya di persidangan seperti sebelum-sebelumnya. Dan ia membuat kesimpulan ini setelah serangkaian penelitian lanjutan yang menggunakan sejumlah metode yang berbeda dari sebelumnya yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan ia melihat adanya watermark dan emboss setelah sebelumnya gagal melihat kedua elemen ini. Sedangkan mengenai hologram, ia mengakui ijazah pada saat itu memang tidak ada hologram yang tergantung. Jahmada menjelaskan ia datang membawa oleh-oleh berupa makanan dan kain ulos khas Batak. Ia juga mengakui kedatangannya ini dalam rangka mengajukan restoratif justice. Untuk menjalani restoratif justice, syarat utamanya kedua pihak harus saling memaafkan dan selanjutnya pihaknya akan mengurus administrasi agar kesepakatan damai bisa terjalin. Itu rekan Anggra dan tim. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana respon dari pihak Jokowi terkait dengan pengajuan RJ dari Rismon? Ya, saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari mantan Presiden Jokowi. Hanya saja dari pengakuan Rismon dan pengacaranya, mereka berdua disambut baik oleh Jokowi. Dan ia mengaku juga sempat ngobrol dengan santai dan ada suasana persahabatan juga di situ. Dan mereka pun optimis restoratif justice ini nantinya akan bisa dicapai. Itu rekan. Baik, rekan Ahmad. Kemudian, apakah pertemuan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya penyelesaian kasus di luar persidangan? Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengacara Rismon Jahmada Girsang menjelaskan bahwa restoratif justice bisa dilakukan ketika dua pihak itu bisa saling memaafkan, dan kedatangannya ini memang semata untuk menuju restoratif justice itu. Dan ia pun optimis nantinya akan mencapai restoratif justice ini meskipun dari pihak Jokowi belum memberikan gitu rekan Anda. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini, ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya. Ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen. Ya, jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 700 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah Ahli digital forensik Rismon Sianipar memberikan respon setelah bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Maret sore hari. Rismon mengaku siap menerima hujatan dan dilabeli pengkhianat usai mengakui kesalahan dalam temuan sebelumnya terkait polemik ijazah Jokowi. Kedatangannya berkaitan dengan polemik tudingan ijazah yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal